Hari ini sampahnya banyak. Iya, tapi harganya jelek sekarang. Tetap semangat kumpulin. Dari hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia adalah bangsa Indonesia. Luar biasa. Suka ngejek, apa yang dibuat oleh bangsa sendiri nggak bagus. Ini aneh ini, tapi tidak apa-apa. Saya ingin cari persatuan daripada perpecahan. Halo Zemu Anya. Selamat datang kembali di kanal Manuskrip Papua, sebuah ruang untuk membahas isu nasional secara jujur dan realistis. Di video kali ini kita akan membongkar satu klaim besar yang sedang ramai diperbincangkan, apakah benar rakyat Indonesia paling bahagia di dunia? Apa yang terjadi di balik angka dan kenyataan sosial yang dihadapi jutaan rakyat Indonesia saat ini? Mari kita bahas sampai tuntas. Beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa rakyat Indonesia adalah yang paling bahagia di dunia. Merujuk pada survei persepsi di mana banyak responden mengatakan mereka merasa bahagia meskipun hidup sederhana. Namun, kita perlu melihat deklarasi ini secara kritis karena bahagia secara subjektif tidak selalu sama dengan sejahtera secara objektif. Menurut laporan terbaru Badan Pusat Statistik BPS, data sampai akhir tahun 2025 dan awal 2026 menunjukkan realitas sosial, ekonomi yang masih kompleks di Indonesia. Pertama, tingkat pengangguran pada bulan November 2025 tercatat masih sekitar 4,74%. Dengan jumlah pencari kerja yang belum terserap mencapai sekitar 7.350.000 orang yang masih aktif mencari pekerjaan. Termasuk banyak lulusan muda yang tidak mendapatkan pekerjaan layak. Kedua, tingkat kemiskinan nasional pada bulan Maret 2025 adalah 8,47%. Sekitar 23.850.000 orang, dan meskipun turun menjadi 8,25% pada bulan September 2025. Ini tetap berarti puluhan juta rakyat hidup di bawah standar kebutuhan dasar. Di luar statistik, ada tragedi nyata yang menggambarkan bahwa klaim kebahagiaan harus dipertanyakan. Seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur meninggal dunia karena tidak mampu membeli buku dan alat tulis. Kebutuhan pendidikan yang sangat dasar sekalipun tidak dapat terpenuhi, sebuah realitas yang mengundang keprihatinan dan harus menjadi bagian dari narasi kita tentang kehidupan rakyat Indonesia saat ini. Ini menunjukkan bahwa meskipun banyak orang mungkin secara subjektif merasa bahagia karena nilai sosial bangsa seperti rasa syukur dan solidaritas, itu tidak berarti kehidupan mereka benar bebas dari masalah ekonomi, ketidaksetaraan, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, pekerjaan layak, dan kesejahteraan sosial. Kebahagiaan yang diukur oleh survei tidak selalu mencerminkan kualitas hidup objektif yang terdiri dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti pekerjaan stabil, pendidikan yang layak, dan pendapatan yang cukup untuk hidup bermartabat. Kesimpulannya, klaim bahwa rakyat Indonesia paling bahagia di dunia harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Survei persepsi dapat menunjukkan sisi positif dari budaya dan optimisme masyarakat, tetapi tidak menggantikan data nyata tentang pengangguran, kemiskinan, dan kesulitan hidup yang dihadapi jutaan rakyat. Kebahagiaan sejati bukan hanya soal angka dalam survei, tetapi juga tentang tersedianya akses kehidupan yang layak secara ekonomi, sosial, dan pendidikan. Saya merasa besar hati, saya merasa bangga mendapat kehormatan besar menjadi presiden dari sebuah negara yang sangat besar, jumlahnya keempat terbesar di dunia. Negara sebesar Eropa 27 negara, kita satu negara. Dan juga saya juga bersyukur saya dipilih oleh rakyat Indonesia. Begitu saya dipilih dan saya dilantik, saya mengerti, saya mengetahui, saya mempelajari keadaan bangsa Indonesia di mana sesungguhnya kita patut bersyukur bangsa kita sungguh
memiliki kekayaan yang sangat-sangat besar. Namun tantangan yang kita hadapi juga sangat besar. Saya kira sebagai insan hamba Tuhan, kita semua harus mengerti bahwa segala kebaikan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, segala kekayaan tersebut, kalau kita tidak pandai menjaga kekayaan tersebut, kalau kita tidak pandai mengelola kekayaan tersebut, maka kita tidak boleh menyalahkan siapapun atas nasib yang kita alami. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, penuh gejolak, perang di mana-mana, kita harusnya bersyukur bahwa bangsa kita sampai hari ini mengalami keadaan damai. Kita mengerti negara sebesar ini pasti ada perselisihan paham, ada konflik, ada perseteruan, ada persaingan. Tetapi secara umum bangsa-bangsa lain mulai melihat bangsa Indonesia bahwa bangsa sebesar ini dapat hidup dengan harmoni, dengan saling menghormati dan saling mencintai. Saudara-saudara sekalian, baru saja keluar sebuah survei dunia yang dilakukan bersama oleh Harvard University dan Gallup Poll, di mana dari hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya, karena saya paham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih mengalami kehidupan yang sangat-sangat sederhana, yang berada dalam keadaan harus kita akui, keadaan yang belum sesungguhnya sejahtera. Tetapi kalau ditanya masih mengatakan bahwa dia bahagia. Ini membingungkan bangsa-bangsa lain. Membingungkan bangsa-bangsa lain. Dan juga mengharukan bagi saya. Karena itu saya bersama pembantu-pembantu saya bekerja sangat keras. Sudah 1 tahun kita menerima tugas dari bangsa Indonesia. Saya dibantu oleh pembantu-pembantu saya. Orang-orang yang saya harus akui adalah orang-orang putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Saya bersyukur saya mendapat kesempatan. Saya diajak bergabung dalam pemerintah Presiden Joko Widodo selama 5 tahun. Selama 5 tahun saya masuk ke dalam
kekuasaan eksekutif. Jadi bagi saya 5 tahun itu adalah semacam masa magang, masa pembelajaran. Begitu saya hadir pertemuan kabinet yang pertama, saya lihat kelilingnya itu, dan memang saya sudah tentunya hadir pelantikan. Saya mengatakan kepada beberapa rekan-rekan, saya bilang, waktu itu kan 2019 saya kandidat yang kalah, ya kan? Tapi saya waktu masuk ruang kabinet, saya melihat dan saya katakan, seandainya saya menang, sebagian besar kabinet itu pasti saya ajak membantu saya. Dan itu terbukti begitu saya jadi presiden, ya banyak dari mereka masih tetap saya ajak. Kenapa? Karena memimpin, mengelola dan mengendalikan pemerintahan untuk sebuah negara sebesar ini harus terdiri dari putra-putri terbaik. Tidak bisa kita sembarangan. Jadi saudara-saudara, ada memang kita harus akui dengan kebaikan bangsa Indonesia, elitnya juga banyak yang ya mau dikatakan apa ya, nggak tahu. Pengalaman saya semakin tinggi di masyarakat, sesungguhnya semakin apa ya, semakin kurang ikhlas begitu. Yang di bawah rakyat kita luar biasa. Luar biasa. Rakyat kita di bawah, tapi semakin ke atas. Jadi ada budaya suka nyinyir, suka ngejek. Apa yang dibuat oleh bangsa sendiri nggak bagus. Ini aneh ini, tapi tidak apa-apa. Karena ini banyak pendeta, banyak romo, ya kan. Jadi kita harus selalu sekarang bicara kebaikan. Yeah. Saudara-saudara, keluarga saya sebagian itu Nasrani. Tapi kadang-kadang kalau ajaran Nasrani yang paling pokok ya, Monsinyur kalau tidak salah ya, pendeta, yang paling pokok adalah kalau pipi kiri kita ditempeleng, kita harus kasih pipi kanan. Betul, betul. Betul ya? Betul. Karena waktu kecil saya sekolah Kristen juga saya itu. Jangan-jangan saya ngerti cerita-cerita di Bible lebih dari saudara-saudara itu. Jangan-jangan. Bener kan? Ajaran Nasrani. Kalau ditempel yang pipi kiri harus kasih pipi kanan. Harus memaafkan. Kan begitu kan? Forgive those that trespass against us. Benar nggak? Forgive us our trespasses as we forgive those that trespass against us. Jadi saya sebenarnya ya bagi saya itu selalu ingin cari kebaikan daripada ketidakbaikan. Saya ingin cari persatuan daripada perpecahan. Kalau masuk ke dalam kancah politik, pasti persaingan sangat keras, ketat, dan tidak ada masalah. Masuk lapangan bola pun persaingan sangat keras. Mana ada orang yang mau kalah. Benar? Iya kan? Waktu kita kalah sepak bola saja sedihnya bukan main. Aku kalah
Pilpres berapa kali itu? Udah lupa. Tapi tidak ada masalah. Tidak boleh kita sakit hati. Tidak boleh dendam. Tidak boleh benci. Dan itu saya berusaha untuk teguh pada pendirian itu. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like. Komen pendapat kamu di bawah, dan jangan lupa subscribe kanal ini untuk pembahasan penting lain yang tidak hanya melihat apa yang dikatakan para pemimpin, tetapi juga apa yang sebenarnya dirasakan oleh rakyat di lapangan. Sampai jumpa di video berikutnya.